Bapak sekalian rahmatullah, malam ini kita akan mentadabburi salah satu ayat Quran. Silakan bagi yang bisa memegang Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 54. Jadi dipersilakan siapa yang akan baca terjemahan. Kita akan mentadabburi surat Al-Maidah ayat 54 pertama bisa sampai ayat 56. Ya, kalau sudah siap semua kita akan awal kajian kita dan membaca bersama-sama untuk memenuhi salah satu perintah Rasulullah SAW, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Quran karena di hari kiamat nanti Quran akan berikan syafaat kepada orang yang membaca. Belum lagi setiap huruf hijaiyah yang kita lafazkan itu pada Rasulullah SAW disebutkan diberikan pahala satu kebaikan setiap huruf hijaiyah, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Rasulullah SAW mengatakan, la aqulu alif lam mim harfun. Lam mim kalau kita baca bukan satu, tapi alif harfun, lam harfun, wa mim harfun. Setiap huruf yang kita lafazkan itu tulis satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan dari 10 kali. Itulah yang memotivasi kita untuk selalu membaca Al-Quran. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini kita awal kajian kita dan bersama-sama membaca ayat tersebut, yaitu dari ayat 54 sampai ayat 56. Karena ini saya ambil dari kitab tafsir Ibnu Katsir dalam satu kelompok ayat. Nanti juga kalau ada di sini yang punya kitab tafsir Ibnu Katsir, biasanya terjemahan ada. Tahu di sini di perpus masjid ini apa ada tafsir Ibnu Katsir terjemahan. Tasawuf silakan bisa dibuka. Kita membahas ayat ini, surat Al-Maidah. Al-Maidah ayat 54. Ya, kita baca sampai ayat 54. Sudah siap nih? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un 'alim. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Wa man yatawalla Allaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi
akan membacakan ayat 54 saja, dan silakan yang mau membaca terjemahannya per kalimat. Wahai orang-orang yang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca dulu, baru diterjemahkan per kalimat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai Ya ayyuhalladzina amanu artinya hai orang-orang beriman. Man yartadda minkum an dinihi. Baca. barang siapa yartadda murtad An dinihi. dari agamanya, Man yartadda minkum an dinihi artinya barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya. Itu fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. fasaufa maka bakal akan ya'ti mendatangkan Allah biqaumin dengan satu kaum yuhibbuhum dia mencintai mereka, Ya, teruskan aja kalau bacanya. wa yuhibbunahu mereka mencintainya, ajillatin lemah lembut, ala atas al-mu'minin orang-orang mukmin, aizzatin keras, ala atas al-kafirin orang-orang kafir. Yujahiduna maka berjihad, mereka berjihad di pada sabili jalan Allah wa dan la tidak yakhufuna mereka takut laumata celaan laimin orang-orang mencela, jalika demikian itu fadlu karunia Allah yu'tihi dia berikan main pada siapa yasha'u dia berkehendaki dia dikehendaki, wallahu Allah wasi'un maha luas alimun maha mengetahui. Ya, itu terjemahan per kata. Kalau terjemahan per kalimat tadi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Kalau berkatakan ya wahai hai alladzina amanu, alladzina orang-orang yang amanu mereka beriman. Itu kalau sebenarnya per kata. Kalau per kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, may yartadda minkum an dini, siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, fasaufa ya'tillahu biqaumin, maka Allah akan mendatangkan satu kaum yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Allah cinta kepada mereka dan mereka juga cinta kepada Allah. Terus apa lagi? Yuhibbuhum wa yuhibbunahu. A'izzatin adillatin 'alal mu'minin. Kalimat adillatin 'alal mu'minin mereka berlaku lemah lembut terhadap sesama mukmin. A'izzatin 'alal kafirin dan bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Terus yujahiduna fi sabilillahi, mereka berjihad jalan Allah. Wala yakhafuna laumata laim, artinya apa? Dan mereka tidak pernah takut terhadap celaan orang-orang yang mencela. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Terus Wallahu wasi'un. Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, inilah yang kita ingin tadabburi. Tentu dengan dasar sebagaimana yang difahami oleh para ulama-ulama mufassirin, para ahli tafsir. Salah satu di antara kitab tafsir yang masyhur yaitu kitab tafsir Ibnu Katsir. Tadi kalau di sini ada perpus, di perpustakaan ada tafsir terjemahan Ibnu Katsir, silakan dibuka saja dibaca. Ada, saya pegang. Ya. Ya. Saya baca aslinya. Jadi Ibnu Katsir
ketika menjelaskan ayat ini mengatakan, yaqulu ta'ala mukhbiran an qudratihil azimah. Allah Ta'ala yang Maha Kuasa dan Maha Agung berkata, mukhbiran sambil memberitakan tentang apa sih? Mukhbiran an qudratihil azimah, yang memberitahukan dengan kudratnya yang besar itu. Dia memberitahukan tentang apa? Annahu man tawalla an nusrati dinihi wa iqamati syariati. Bahwa siapa saja yang berpaling dari tawalla itu berpaling. Dari apa? Dari nusrati dinihi, artinya menolong agamanya. Wa iqamati syariati, dan menegakkan syariatnya. Fa innallaha sayastabdilu bihi, maka Allah akan menggantikan dengan itu man huwa khairun laha min, orang yang lebih baik dari itu, yang akan menggantikan. Jadi ini makna murtad. Menyertad damiku tadi, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agama. Apa itu murtad? Kita tahu bahwa murtad itu artinya orang tadinya memeluk Islam, keluar dari Islam dan memeluk agama yang lain. Orang muslim kemudian dia murtad, memeluk agama lain, itu yang disebutkan dia murtad. Kalau orang tadinya bukan beragama Islam, dia masuk Islam, kita sebut mu'allaf. Dia baru masuk Islam. Tapi kalau orang muslim kemudian murtad dari Islam, dia dikatakan murtad, kafir. Apalagi kalau kafir, lihat di surat Al-Baqarah ayat 217. Itu kafir di situ. Murtad dalam arti kafir. Artinya dia keluar dari Islam dan kemudian memeluk agama lain, dia kafir. Coba lihat di surat Al-Baqarah 217 bagian akhir. Wa may yartadda minkum wa yartadid minkum an dinihi fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ini dalam kaitan dengan Ghazwul Fikri. Ghazwul Fikri itu artinya apa? Pertarungan, perang pemikiran. Di mana ayat itu mengisyaratkan bahwa orang-orang kafir itu wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Wa may yartadid minkum an dinihi. Dari situ coba baca terjemahannya bebas saja, baca terjemahan bebas, jangan terjemahan perkataan seperti tadi. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Dari situ dan tidak, jangan diterjemahkan begitu, terjemahan bebasnya. Wala yazaluna yuqatilunakum, artinya mereka senantiasa memerangi kamu. Hatta yaruddukum an dinikum, sampai mereka keluarkan kamu dari agamamu. Lalu wa may yartadid minkum an dinihi. Coba dibaca terjemahannya itu. Terjemahan. Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu atau keluar dari agamamu. Kan orang paham gitu. Terus jika mereka sanggup, barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Orang yang murtad dari Islam kan dia kafir. Amalan-amalan dia yang baik semasa dia jadi muslim itu terhapus semua setelah itu. Begitu dia murtad dari Islam, maka amalan terhapus semua. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa murtad itu ada dua macam. Murtad dalam pengertian dia keluar dari Islam dan memeluk agama kafir. Agama kafir itu satu. Agama selain Islam itu namanya kafir. Karena Rasulullah mengatakan
Al-kufru millatun wahidah. Kufur itu agamanya satu. Karena agama satu-satunya yang diridhoi oleh Allah cuma Islam. Di luar itu adalah kafir. Gitu. Nah, jadi murtad dalam surat Al-Maidah ayat 54 itu, apakah yang dimaksudkan itu adalah keluar dari Islam dan memeluk agama lain sehingga dia kafir atau tidak, atau bukan? Nah, itulah tafsir Ibnu Katsir tadi menjelaskan bahwa murtad yang dimaksudkan dalam ayat ini yaitu surat Al-Maidah ayat 54 itu maknanya adalah man tawalla. Tadi ada terjemahannya, terjemahan tafsir Ibnu Katsir ada. Silakan baca, bagus. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang kuasa-Nya Maha Agung bahwa barang siapa yang memalingkan diri, tidak mau menolong agama Allah dan menegakkan syariatnya, sesungguhnya Allah akan menggantikannya dengan sesungguhnya Allah akan menggantikan dengan itu kan menjelaskan tentang apa arti murtad di situ. Jadi murtad dalam ayat itu menurut Ibnu Katsir bukan keluar dari Islam dan memeluk agama yang lain, tapi dia tawalla an nusrati dini, tidak mau menolong agama Allah, dan kedua tidak mau menegakkan syariatnya, murtad. Gitu. Jadi kalau kita ini semuanya, alhamdulillah, kita termasuk orang yang menolong agama Allah tidak? Allah masih memperhitungkan kita. Kalau orang tidak menolong agama Allah, tidak direken lagi. Udah saya ganti aja dengan kaum lain, komunitas lain yang punya ciri-ciri tadi, yuhibbun wa yuhibbuna dan seterusnya itu. Itu makna murtad di situ, bukan dalam arti keluar dari Islam dan kemudian memeluk agama lain. Rasa-rasa ini juga yang dipahami oleh orang-orang Kristen yang paham tentang tafsir Al-Quran. Itu seorang misionaris, namanya, ini berkebangsaan Inggris, namanya Samuel Swimmer. Tahun 1920 di Al-Qudus, waktu itu ada muktamar misionaris sedunia. Di hadapan para misionaris sedunia dikatakan, kalian punya tugas misi ini. Kalau bisa membuat orang Islam masuk Kristen itu terlalu mulia. Dia katakan, yang kita inginkan bukan seperti itu. Tapi biarlah dia tetap mengaku sebagai seorang Muslim, tapi nilai-nilai agama Islam tidak ada pada diri. Samakan ini juga. Man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbun wa yuhibbun. Kata Ibnu Katsir, siapa-siapa yang murtad dalam arti tidak mau menolong agama Allah dan tidak ingin menegakkan syariatnya, maka kita dihitungnya orang yang murtad. Kan seruan juga, hai orang-orang beriman, hai orang-orang beriman. Seruan orang-orang beriman itu kan biasanya dikaitkan dengan kewajiban suatu agama, kewajiban agama kita. Misalnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ini ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum. Hai orang-orang beriman. Kalau orang yang benar-benar beriman kan dia tidak akan seperti tadi murtad dalam arti keluar dari Islam. Tapi tidak mustahil orang murtad dalam arti keluar dari nilai-nilai ajaran Islam. Jawab oleh Ibnu Katsir dikatakan dan man tawalla an nusrati dini, menolong agama Allah. Bagaimana sih kita menolong agama Allah? Allah mengatakan in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdam. Kalau kamu menolong Allah, maksudnya menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kamu. In tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum, dan akan dikokohkan, diteguhkan pendirian. Nah, coba lihat tentang makna menolong Allah ini dalam surat Al-Hajj ayat 40-41.
Dalam surat Al-Hajj ayat 41. Kalimat yang terakhir dari ayat 40, wala yansurannallahu man yansuruhu innallaha laqawiyyun aziz. Ya, coba baca terjemahan kalimat itu. Surat Al-Hajj surat 22 ayat 40 ya. Yaitu orang-orang yang diuji. Wala yansurannallahu wala yansurannallahu man yansuruhu. Itu aja terjemahan. Dan sungguh Allah pasti menolong. Kan kalimat terjemahannya kira-kira begitu. Atau ada sungguh Allah pasti menolong orang-orang yang menolong. Apa itu terjemahan? Ya, silakan baca terjemahan saja. Itu Allah pasti menolong orang yang menolong. Padahal kalimatnya wala yansurannallahu man yansuruhu, tidak ada kata din di situ. Tapi terjemahannya kan Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Gitu ya. Innallaha laqawiyyun aziz. Allah Maha Kuat lagi Maha Kuasa. Nah, berikutnya alladzina immakkannahum fil ardh. Baca terjemahan. Yaitu orang-orang yang jika kami beri kedudukan di bumi. Nah, jadi penjelasannya adalah orang-orang yang menolong agama Allah itu yaitu orang-orang yang apabila kami berikan kedudukan di bumi ini, ya, makkannahum fil ardh, artinya kami kokohkan, teguhkan hidupnya di muka bumi ini. Apa? Pertama, aqamus shalah. Mereka mendirikan salat. Yang kedua, wa atau zakat. Yang ketiga, wa amaru bil ma'ruf wa nahaw. Artinya apa? Ayat menjelaskan bahwa menolong agama Allah itu bukan hanya dalam arti perang fisabilillah, tapi dengan kita menegakkan agama, dengan menegakkan salat, mendirikan salat, menunaikan zakat, amar ma'ruf nahi munkar kita lakukan, itu kita termasuk orang yang menolong agama Allah. In wala yansurannallahu man yansuruhu. Terus ayatnya alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah wa atawuz zakat, atawu ya, wa atawuz zakat wa amaru bil ma'rufi wa nahaw anil munkar. Itu termasuk orang-orang yang menolong agama Allah. Yang tadi di ayat lain intan surullah yansurukum wa yutsabbit aqdamakum. Jadi Ibnu Katsir mengatakan orang-orang yang murtad dari agama Allah dalam pengertian di surat Al-Maidah ayat 54 tadi, yaitu yang tidak mau menolong agama Allah. Artinya kalau dia tidak sholat, dia tidak termasuk orang yang menolong agama Allah. Orang enggak sholat kok. Sedangkan dalam riwayat hadis lain mengatakan as-salatu imaduddin, salat itu adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamadin. Siapa yang mendirikan salat berarti dia sudah menegakkan agama. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Siapa yang meninggalkan salat dia telah merobohkan agama. Jadi itu mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menolong agama Allah karena kita menegakkan syariatnya, yaitu salat. Begitu juga yang berinfak, berzakat, itu masuk pada bagian. Apalagi amar ma'ruf nahi munkar. Melihat ada kemungkaran mencegah. Bisa dari tangan, silahkan. Kalau tidak bisa dari lisan, kalau tidak bisa dengan hati, mencegah kemungkaran. Amaru menyuruh orang untuk berbuat kebaikan. Itulah diantara ciri-cirinya orang yang menolong agama Allah. Bagaimana dia berjihad jalan Allah dan pengertian wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah, itu kan jihad dalam arti perang. Berjihadlah dengan harta dan jiwa ragam. Dia berjihad itu sholat enggak? Misal ada enggak tuh orang semangat jihadnya tinggi tapi enggak sholat? Aneh banget.
bin ajaib. Muslim tidak salat. Masuk mayartadda minkum. Ya. Tidak dalam arti kafir, tapi kan hadis-hadisnya juga banyak yang menjelaskan. Jadi kembali ke surat Al-Maidah tadi ya, makna murtad. Mayartadda minkum an dinihi ayat yatawalla an nusrati dinihi, menurut Ibnu Katsir, dia berpaling dari nusrah, yansur, nasran. Nusrah artinya menolong. Dinihi, agama Allah. Wa iqamati syariati, dan menegakkan syariatnya. Fa innallaha yastabdilu, Allah akan gantikan dia dengan orang lain. Ini kan kaum yang dimaksudkan dalam ayat ini bukan individu orang per orang, tapi sebuah komunitas, satu kaum. Man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin. Jadi kaum ini sudah tidak dihitung lagi oleh Allah. Semuanya mengaku muslim, tapi Allah berkata, ya kalian tidak menolong agama Allah hanya karena keluar dari nilai-nilai ajaran. Nah, karena itu Ibnu Katsir memberikan contoh ayat lain, ada di terjemahan, yaitu di surat Muhammad ayat 38. Contoh atau dibacakan terjemahan tadi seperti di ayat ini bagus tuh. Dan jika kalian berpaling, niscaya dia akan mengganti kalian dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan seperti kalian. Ya, yaitu dalam surat Muhammad ayat 38, yaitu wa in tatawallau yastabdil qauman ghairakum. Kaum bukan orang per orang, tapi satu kaum. Tsumma la yakunu amsalakum, dan mereka tidak seperti kalian yang tidak mau menolong agama Allah. Itulah man yartadda minkum an dinihi. Kaum yang mana yang digantikan oleh Allah? Karena kaum ini sudah murtad, sudah keluar dari nilai-nilai ajaran Islam itu. Nah, surat Muhammad tadi ayat 38 itu coba dibuka di dalam Al-Quran, karena ini hanya sepotong. Tapi di dalam Al-Quran itu terkaitnya dengan infak. Ayat seluruhnya dari surat Muhammad ayat 38 itu, apakah ayat 37-nya? 37, 38, 39 itu ada kaitan dengan, kalau ayat 37 ada bisa baca ayatnya. Sekiranya dia meminta harta kepadamu, lalu mendesak kamu agar memberikan semuanya, niscaya kamu akan kikir dan dia akan menampakkan kedengkian. Niscaya kamu akan kikir. Infak kan kaitan dengan infak, kikir. Lalu di bawahnya disebutkan tadi wa in tawallau yastabdil qauman. Dan jika kalian berpaling, artinya tidak mau berinfak, bersedekah, bagian dari syariat Allah, maka Allah akan menggantikan juga kaum lain. Tsumma la yakunu amsalakum. Kemudian kaum yang diganti, itulah maksudnya adalah sifat-sifat kaum yang Allah akan gantikan itu. Yang pertama, jadi sudah ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin. Allah akan mendatangkan kaum yang lain. Bagaimana ciri-cirinya itu? Satu, yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Allah cinta kepada mereka dan mereka pun cinta kepada Allah. Bukti kecintaan kita kepada Allah di mana? Bahwa kita dicinta kepada Allah. Allah menyatakan itu di dalam surat Ali Imran ayat 31. Kemudian tidak salah.
Coba lihat di surat Al-Imran ayat 31. Silakan baca ayatnya, yang apalagi hafal, baca. Kita dengar bacaan hafalannya. Ya, baca. Itu dihafal apa dibaca? Kan sudah hafal ya? Sudah berapa juz hafalannya? Sudah banyak kan? Kalau sudah banyak, dibaca aja, dihafal aja. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah wahai, kalau kamu benar-benar mau cinta kepada Allah, fattabi'uni. Jadi bukti bahwa kita cinta kepada Allah berittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengatakan cinta kepada Allah tapi tidak nyunnah, tidak mengikuti sunnah Rasulullah, Quran mengatakan Allah apakah cinta kita? Allah mengatakan in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu kamu cinta, benar cinta kepada Allah, ikuti aku, yaitu Rasulullah. Yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepadamu. Apa sunnahnya? Ya diantaranya salat berjamaah, itu kan sunnah semuanya. Sunnah itu tradisi, kebiasaan yang dilakukan Rasulullah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Kuntum tuhibbunallah fattabi'un, berittiba kepada Rasul. Ibadah tapi tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah, kan nanti hasilnya menjadi apa? Bisa jadi bid'ah kan? Itu ciri yang pertama, kaum yang Allah gantikan dengan kaum yang sudah murtad tadi. Murtad dalam pengertian bukan kafir, yaitu pertama Allah cinta kepada mereka. Pasti dong. Kalau Allah cinta berarti karena mereka cinta kepada Allah, jadi balasannya Allah cinta mereka dan memberikan balasan berupa surga. Itu yang pertama, yuhibbum wa yuhibbuna. Yang kedua, adillatin 'alal mu'minin. Yang kedua itu adalah adillatin 'alal mu'minin. Apa artinya? Lemah lembut terhadap orang-orang, sesama orang-orang beriman. Ciri yang pertama itu adalah yuhibbum wa yuhibbuna. Ini kan hubungan kita dan Allah, hablum min Allah. Urusan kita dan Allah secara pribadi itu semua orang bisa melakukan. Tapi urusan kita dan sama manusia belum tentu semua orang bisa melakukan. Kalau sesama mukmin gontok-gontokan, tidak masuk pada ciri ini. Ciri kaum yang akan dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah adillatin 'alal mu'min. Adillatin 'alal mu'min itu sama dengan Quran surat Al-Fatih, ya, surat Al-Fatih. Muhammadur Rasulullah walladzina amanu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Itu sama dengan azillatin 'alal mu'min a'izzatin 'alal kafir. Jadi azillatin 'alal mu'minin artinya ruhama, baik kasih sayang, sikapnya lemah lembut sesama mukmin. Bukan saling bermusuh-musuhan. Kaum yang akan dikatakan oleh Allah ini pertama yuhibbum wa yuhibbunahu, yang kedua azillatin 'alal mu'min. Dan sama mukmin itu bersatu padu,
saling dukung-mendukung, saling memperkuatkan, seperti dalam hadis Rasulullah, al-mu'min itu ba'dun kal bunyan. Rasulullah mengumpamakan mukmin satu dan yang lain itu kal bunyan yashuddu ba'du ba'dan, bagaikan bangunan yang saling menguatkan, bukan saling melemahkan, saling menguatkan. Mukmin satu sama lain, adillah. Atau dalam riwayat lain, kal jasadil wahid, bagaikan satu tubuh. Idza shtaka abu wahid tada'a lahu sa'irul jasad bil huma was-sahar. Bila salah satu anggota tubuh ini sakit, maka seluruh tubuhnya merasakan sampai tidak bisa tidur, demam dan tidak bisa tidur. Itu aplikasinya dari adillatin alal mu'min. Itu yang tidak disukai oleh musuh-musuh Islam. Orang-orang yang tidak suka akan kemajuan Islam tidak senang melihat umat ini bersatu. Tapi kalau sekarang kan alhamdulillah kita lihat Muhammadiyah dengan NU kompak nggak? Hampir. Enggak, kalau dulu kan soal kunut saja di mana-mana itu. Sekarang kan nggak ada. Apa ada tanda-tanda Allah mendatangkan kaum yang adillatin al. Itu yang tidak sukai. Belanda dulu zaman penjajah, sejak dari zaman Belanda dulu kan begitu. Dia tidak ingin. Tapi umat Islam pernah bersatu. Pada tahun apa? Setelah mereka pada pemilihan umum tahun 55 saja. Masyumi Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai ketua Dewan Syuranya. Begitu. Masyumi tahun 55. Umat bersatu. Adzan. Umat bersatu dan adzan. Silakan aja.
Ya, kita lanjutkan karena waktu, jadi kita singkat saja. Jadi yang ketiga adalah aizzatin 'alal kafir. Sama asyidda. Kalau asyidda itu, syiddah itu artinya keras, tegas terhadap orang kafir, terhadap segala bentuk kekufuran. Izzah itu sebetulnya bermakna tapi disamakan dengan syiddah, sedikit tegas. Tapi izzah sendiri sebetulnya bermakna gini. Punya izzah enggak? Itu artinya apa? Kira-kira punya wibawa tidak? Mukmin harus izzah, harus berwibawa di hadapan musuh. Tapi kalau orang kafir kan selalu melihat wibawa itu dari segi materi. Oh, dia punya pangkat, punya jabatan, punya harta, punya apa? Banyak. Sehingga kalau dia orang Islam dari segi materinya seperti ini, dia melihat kita nggak ada yang diperhitungkan. Orang kalau punya wibawa kan diperhitungkan, nggak diperhitungkan. Tidak usah kita khawatir. Itu kaitannya dengan yujahiduna fi sabilillah wala yakhafuna laumata laim. Mereka berjuang menegakkan agama Allah dan tidak pernah takut, khawatir tentang celaan orang-orang yang mencela. Kalau orang-orang kafir itu melihat izzah, itu juga artinya mulia, kemuliaan seorang, harga orang baru dihargai kalau dia punya sesuatu yang bersifat keduniaan, materi. Karena dia kaya, dihormati. Karena dia punya jabatan, karena dia punya ini. Tapi kemuliaan kita sesungguhnya adalah sangat terletak pada sejauh mana ketakwaan kita. Izzah kita, wibawa kita itu, mulianya kita itu, Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Istilahnya, walaupun di mata manusia itu kita tidak punya izzah, tapi di mata Allah Subhanahu wa taala kita mulia dipandang. Walaupun dipandang oleh manusia itu kita tidak punya wibawa, tapi harus kita yakini bahwa kita punya wibawa karena kita punya izzah. Karena Allah mengatakan wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan merasa diri lemah. Tidak usah bersedih. Kan ayatnya kaitan dengan perang Uhud waktu kaum muslimin menghadap kalah. Tapi oleh Allah diberikan motivasi, dorong bahwa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa. Kekalahan kamu di perang Uhud itu sudah, biarkan. Itu menjadi salah satu pelajaran bagi kalian. Karena kamu itu orang-orang yang a'laun, orang yang mulia, tinggi. In kuntum mu'minin, kalau kamu benar-benar orang beriman. Jadi izzahnya kita di sini. Lihat mujahidin Hamas sana. Dia punya izzah. Walaupun yang dilawan itu bukan hanya Yahudi, Palestina, Israel, tapi yang dilawan kan Amerika dan negara Eropa. Tapi karena dia mempunyai izzah, dia merasa punya kekuatan dari Allah. Allah akan menolong. Ya, tetap aja bertahan melawan. Malah kemudian mereka yang minta supaya gentarkan senjata. Punya izzah. Jadi orang-orang kafir izzahnya hanya materi. Tapi kalau kita materi, walaupun tidak seperti mereka, kita masih punya izzah, yaitu kemuliaan yang datang dari Allah SWT. Karena kita orang beriman. Keimanan kita ini yang sangat menentukan tadi. Maka pada perang Badar jumlah musuh 3 kali lipat, tapi mereka bisa mengalahkan.
itu a'izzatin 'alal kafir. Jadi lemah lembut, ruhama bainal mu'minin, tapi terhadap kekafiran itu ada sikap tegas. Yaitu kalau kita punya sikap tegas pendirian, maka orang akan perhitungkan walaupun sedikit. Tapi kalau tidak ada ketegasan itu, kalau kita bisa dibeli, oh sudah harga diri kita, izzah kita tidak ada. Itu yang ketiga ya. Adillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Yang keempat, yujahiduna fi sabilillah, mereka berjuang dalam rangka menegakkan agama Allah yang tadi itu surat Al-Hajj ayat 40-41. Wala yansurannallahu may yansurahu innallaha laqawiyyun aziz alladzina makkannahum fil ardi aqamus shalah atau zakat amaru bil ma'ruf dan seterusnya. Karena syariat Allah itu banyak. Semakin banyak yang kita penuhi, kita amalkan sunnah Rasulullah, maka akan membentuk izzah kita menjadi lebih mulia lagi di hadapan Allah SWT. Kalau mereka berjuang dan mereka menegakkan agama Allah, baru ada pelecehan sedikit saja dia sudah khawatir, maka dia tidak termasuk dalam kaum yang akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dimunculkan oleh Allah. Yang kecil itu dia nggak punya apa-apa, dia nggak punya kekuatan apa-apa, nggak usah didengar. Orang-orangnya yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna, mereka tidak takut laumata lain, celaan dari orang-orang mencela. Itu ciri-ciri kaum yang menggantikan kaum yang sudah murtad tadi. Maka pada ayat berikutnya tadi, ayat 54, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu. Wali, sesungguhnya wali kamu adalah Allah, Rasul dan orang beriman. Wali itu kan mempunyai makna banyak. Di antara adalah wali kota, pemimpin. Yang menjadi pemimpin kamu adalah Allah. Allah yang memimpin kita, menunjukkan kita, beri hidayah, rahmat kepada Allah. Dan Rasul yang menjadi pemimpin kamu, yang menunjukkan kita juga, kita menjalankan seluruh ajarannya. Walladzina amanu, harus orang beriman menjadi pemimpin. Nah, pemimpin kamu yang beriman itu apa disebutkan? Alladzina yuqimuna sholata wa yutuna zakata wa hum raki'un. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu. Kalau terjemahannya kan pelindung atau apa disitu? Terjemahan bahasa Indonesia. Wali punya makna banyak. Di antaranya adalah pelindung, teman setia, kemudian pemimpin. La tattakhidul yahuda wan nasara, di ayat 57 itu diartikan dengan pemimpin. Wali itu jamaknya aulia. Jadi yang menjadi wali kamu adalah Allah pertama, yang kedua Rasul, dan ketiga orang-orang yang beriman. Bagaimana ciri orang beriman jadi pemimpin kamu? Alladzina yuqimuna shalah, dia tegakkan salat, wa yutuna zakah, dan dia tunaikan zakat. Pemimpin yang mempunyai dua ciri ini, pertama adalah hubungan hablum minallah ketat, kuat, dan hubungan dan sesama manusia dalam dilambangkan dalam bentuk zakat, kepedulian sosial. Wahum rakhiyun, dan mereka punya komitmen untuk tunduk kepada syariat agama Allah secara menyeluruh, tidak parsial. Itu innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna shalah wa yutuna zakata wa hum raki'un. Maka pada ayat yang terakhir, yaitu wa man yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu, siapa-siapa yang menjadikan Allah, Rasul dan orang beriman yang
kirinya tadi fa inna hizballahi humul ghalibun. Artinya apa? Maka sesungguhnya golongan Allah itulah humul ghalibun, mereka yang menang. Hizbullah itu artinya golongan Allah. Bahasa Arab sehari-hari, bahasa surat kabar itu artinya partai. Fa inna hizballahi humul ghalibun. Maka partai Allah itulah yang menang. Partai Allah yang menang. Ciri-cirinya dari ayat 54 sampai kepada ayat 55 yang ditutup dan fa inna hizballahi humul ghalibun. Ya, saya kira cukup. Ya, 1 menit lagi. Ya. Kalau ada pertanyaan, nanti kepada. Ya, kita lakukan sampai di sini aja. Mudah-mudahan kita termasuk kaum yang disiapkan oleh Allah menjadi khairul ummah. Amin. Kita akhir dan bersama baca doa kafaratul majlis. Subhanallah.